sehari-hari. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Najwa Valina Filiani. Nama saya Nopia Aulia. Nama saya Habibah Hayana. Nama saya Muhammad Jabjandi Permana. Nama saya Fitri Saputra. Pada suatu hari, ada 3 orang siswa yang sedang berjalan di taman sekolah. Lalu dari salah satu mereka ada yang mengajak untuk jajan. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk membeli jajanan di kantin. Siswa yang pertama membeli 3 ciki, gelas, 1 kue, dan 1 minuman dingin. Siswa yang kedua membeli 2 ciki, 3 kue, dan 1 minuman dingin. Dan siswa yang terakhir membeli 1 ciki, 3 kue, dan 2 minuman dingin. Kalian lapar gak? Lapar. Jajan yuk. Ayo. Bi mau beli ininya 3. Ada minuman, ada minum. Sri, ya Bu, beli 1. Ininya 1. Ya. Jadi berapa Bi harganya? 6.000. Oh iya Bi. Ini Bi uangnya. Bi, pengen beli ciki itu. Ini 2, ini 3, terus sama minuman 1. Iya, Sri, ya. Jadi berapa? 1.000. Makasih Nek. Makasih. Bu beli ciki 1, kuenya 3, sama minumannya 2. Kasih Sri. Ya. Jadi berapa Bu? Kembalian 2.000. Makasih. Ya. Kita udah jajan nih, tapi kita nggak tahu harga satuannya berapa. Iya ya. Ya kan tadi kita belajar SPLTP. Gimana kalau makanan ini kita hitung dengan cara SPLTP? Benar juga tuh. Mari kita coba. Ini saya akan membantu menjelaskan cara menentukan harga persatuan barangnya. Di sini saya menggunakan SPLTP dengan metode campuran, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Diketahui siswa pertama membeli 3 ciki, 1 kue, dan 1 minuman dengan harga total 6.000. Siswa 2 membeli 2 ciki, 3 kue, dan 1 minuman dengan harga total 7.000. Dan siswa ketiga membeli 1 ciki, 3 kue, dan 2 minuman dengan harga total 8.000. Ditanyakan berapakah harga per barang persatuannya. Dijawab, diutamakan variabel X ini sebagai ciki, Y-nya sebagai kue, dan variabel Z sebagai minuman. Didapatkan sistem persamaannya yaitu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.000, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 7.000, X ditambah 3Y ditambah 2Z 8.000. Ini yang pertama saya akan mengeliminasi si variabel Y ini. Saya menggunakan persamaan 1 dan 3. Di sini persamaan satunya 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.000, X ditambah 3Y ditambah 2Z tambah 8.000. Karena di sini saya akan mengeliminasi Y, saya akan mengkalisilakan koefisien yang ada di variabelnya, yaitu 3 dan 1. Di sini kan satunya di atas, Y di bawah. Karena ini dikalisilangkan, Y ini kita pindahkan ke atas, dan satunya kita tulis di bawah. Jadi 3X dikali 3 yaitu 9X, Y dikali 3, 3Y, Z dikali 3, 3Z, 6.000 dikali 2, 18.000. X dikali 1 itu X, kita tulis X saja, 3Y dikali 1, 3Y, 2Z dikali 1 tetap 2Z, dan 8.000 dikali 1 tetap 8.000. Kita kurangi, kenapa kita kurangi? Karena kan kita akan eliminasi variabel Y-nya. Untuk menghilangkan si Y ini, kita harus mengurangi menjadi dikurangi. 18.000 dikurangi 8.000 itu 10.000. 3Z dikurangi 2Z itu 1, atau kita tulis Z saja. Karena 3Y dikurangi 3Y itu 0, kita tidak usah nulis lagi 0 di sini. Lalu kita 9X dikurangi X itu hasilnya 8X. Kita bisa dapatkan ini sebagai persamaan keempat. Karena di awal kita mengeliminasi si variabel Y-nya, maka di eliminasi kedua kita harus mengeliminasi Y. Di sini saya memilih persamaan 2 dan 3. Kita tulis 2X ditambah 3Y ditambah Z sama
ditambah 2Z sama dengan 8. Karena kita akan mengeliminasi si variabel Y ini, kita kurangi 7.000 dikurangi 8.000 itu negatif 1.000. Z dikurangi 2Z sama dengan Z atau negatif Z atau negatif 1. Karena 3Y dikurangi 3Y itu 0, maka 2X dikurangi 1 itu hasilnya 1, maka kita tulis X saja. Maka didapat ini sebagai persamaan kelima. Selanjutnya kita akan mengeliminasi variabel Z ini dari persamaan 4 dan 5. Karena persamaan 4 dan 5 nya sudah diketahui, kita tulis di sini. Terus lalu ini kita tambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena biar si Z variabel Z ini habis. Jadi kalau kita tambahkan 10.000 ditambah negatif 1.000 itu hasilnya 9.000. Z ditambah negatif Z itu 0. Jadi kita tidak usah tulis lagi di sini. Terus 8X ditambah X itu hasilnya 9X. Kita X yang variabelnya kita turunkan, jadi X sama dengan 9.000 nya diambil lagi dan 9-nya kita turunkan ke bawah menjadi dibagi. Jadi 9.000 dibagi 9 itu hasilnya X sama dengan 1.000. Kita bisa dapatkan ini sebagai persamaan ke-6. Karena dari awal kita menggunakan metode campuran, setelah eliminasi kita menggunakan metode substitusi. Karena persamaan 6-nya kita tadi sudah didapat, yaitu X sama dengan 1.000, kita substitusi ke persamaan keempat. Persamaan keempat itu 8X ditambah Z sama dengan 10.000. Karena X-nya kita sudah temukan yaitu 1.000, maka kita masukkan substitusi 8 kali 1.000 ditambah Z sama dengan 10.000. 8 kali 1.000 itu 8.000 ditambah Z kita ke bawahan, 10.000 kita ke bawahan. Z sama dengan 10.000 dikurangi 8.000. Ini kenapa jadi dikurangi? Karena 8.000 asalnya positif setelah dipindah-pindah ke sebelah kanan kita menjadi negatif. Z sama dengan 10.000 dikurangi 8.000 itu 2.000. Kita bisa temukan ini sebagai persamaan ke-7. Lalu di sini saya akan mensubstitusikan persamaan ke-6 dan 7 ke persamaan ke-2. Persamaan ke-6-nya kan sudah ditemukan X sama dengan 1.000 dan persamaan ke-7-nya itu ini kan Z sama dengan itu 2.000. Ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 7.000. Karena X-nya tadi sudah ditemukan 1.000, maka kita substitusikan jadi 2 dikali 1.000 ditambah 3Y. Ini Y-nya belum kita ketahui, jadi jangan dulu disubstitusikan. Z-nya udah ditemukan yaitu 2.000, maka kita tuliskan 2.000 sama dengan 7.000. 2 dikali 1.000 itu 2.000 ditambah 3Y ditambah 2.000 sama dengan 7.000. 3Y-nya kita taruh paling depan karena ini kan variabel, yang lainnya tidak punya variabel atau konstanta. Jadi kita turunkan 7.000 dikurangi 2.000. Kenapa dikurang? Karena pindah ruas dari kiri ke kanan jadi negatif. Ini juga sama, asalnya positif, jadi dipindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi 7.000 dikurangi 2.000 dikurangi 2.000 hasilnya 3Y sama dengan 3.000. Y sama dengan 3.000-nya kita turunkan ke bawah dan Y-nya pindah ruaskan menjadi dibagi. Jadi 3.000 dibagi 3 itu hasilnya 1.000. Jadi Y-nya itu kita temukan 1.000. Setelah kita menentukan harga persatuan barangnya menggunakan SPLTP metode campuran, kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya itu tadi 1.000, nilai Y-nya adalah 1.000 dan Z-nya itu tadi 2.000. Jadi harga satuan cikinya itu Rp1.000, harga satuan kuenya yaitu Rp1.000 dan harga satuan minumannya adalah Rp2.000. Jadi dalam kesimpulan matematika ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan PLTP dalam kehidupan sehari-hari.